Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan video laporan praktikum botani umum tentang akar. Nama saya Alfikri Nugroho Indratman NIM 2403010. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Akar merupakan organ vital pada tumbuhan. Semua tumbuhan berpembuluh mempunyai akar. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, biasa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Namun fungsi yang tidak kalah penting adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan tersebut di atas tanah. Seperti pondasi sebuah bangunan, semakin bagus struktur pondasinya maka semakin kokoh bangunan itu berdiri. Demikian juga pada tumbuhan, akar adalah penunjang utama bagi kokoh atau tidaknya tumbuhan tersebut. Tujuan praktikum. Setelah praktikum dilaksanakan, mahasiswa akan mampu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. 2. Menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. 3. Menjelaskan modifikasi akar. Alat dan bahan. Alat mikroskop gelap bakar pipit tetes silet spatula tisu kaca preparat penutup kaca preparat HVS. Bahan. Cara kerja. 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Iris tipis semua bahan dan letakkan di kaca preparat. 5. Teteskan air akude, selalu tutup kaca preparat dengan kaca penutup preparat. 6. Letakkan kaca preparat di mikroskop lalu amatilah sel yang terdapat pada tumbuhan itu tersebut. Pembahasan. Pada praktikum ini, diamati struktur akar tumbuhan monokotil dan dikotil untuk memahami perbedaan anatomi keduanya. Akar merupakan organ penting pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah, serta menopang tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan dikotil, contohnya bayam berduri, struktur akar menunjukkan adanya epidermis, korteks yang tebal, endodermis, dan silinder pusat yang jelas. Di dalam silinder pusat, xilem dan floem tersusun membentuk pola bintang, dengan xilem berada di tengah. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki akar tunggang yang berkembang dari akar embrional. Sementara pada tumbuhan monokotil, contohnya jagung, struktur akarnya memperlihatkan epidermis, korteks yang relatif lebih tipis dibandingkan dikotil, serta susunan berkas pengangkut dalam silinder pusat yang berbentuk melingkar. Monokotil tidak memiliki akar utama yang berkembang besar, sebaliknya, mereka memiliki sistem akar serabut. Perbedaan struktur ini sesuai dengan fungsi masing-masing jenis akar. Akar tunggang pada dikotil berguna untuk menopang tumbuhan besar dan menyimpan cadangan makanan, sedangkan akar serabut pada monokotil efektif untuk menyerap air di lapisan tanah atas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa struktur akar tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki perbedaan yang jelas. Akar dikotil memiliki pola susunan xilem berbentuk bintang di pusat silinder dan umumnya membentuk akar tunggang. Sedangkan akar monokotil memiliki berkas pengangkut yang tersusun melingkar dan membentuk sistem akar serabut. Perbedaan ini berkaitan erat dengan fungsi akar dalam mendukung tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.